Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Wahyu Widianto dengan NPM 07266. Di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan proyek modul praktikum pertemuan 2, modul ketiga. Pada modul ketiga di sini ada sebuah proyek untuk membuat program yang dimana seperti layaknya pendaftaran lomba. Jadi kita masuk dulu ke dalam programnya. Pada kelas yang pertama ada sebuah kelas dengan nama biodata lomba atau biodata ini aja, biodata. Dengan dengar kata biodata, otomatis isinya pasti adalah biodata. Nama, nomor telepon dan alamat. Nama, nomor telepon, alamat merupakan sebuah biodata, ya pasti. Nah, karena di sini adalah sebuah pendaftaran lomba pasti punya dua hal yang paling mencolok, yakni sebuah panitia atau sebuah panitia dan sebuah pesertanya, bukan seorang pesertanya. Jadi ada sebuah panitia dan peserta. Panitia dan peserta pasti punya biodata. Biodatanya ini adalah nama, nomor telepon dan alamat. Jadi panitia maupun peserta pasti punya tiga ini. Otomatis kelas ini adalah sebuah kelas induk dari panitia maupun peserta. Jadi kelas ini akan mewariskan semua atributnya dan semua metodenya ke dalam kelas panitia maupun kelas peserta. Di sini seperti tadi yang saya singgung terus, ada tiga atribut yang dimana ada nama, nomor telepon dan alamat. Kemudian ada sebuah konstruktor untuk mengisi atribut ini. Saat kelas ini dibuat, ada sebuah konstruktor yang mengisi tiga parameter, yakni parameter nama, untuk mengisi tiga atribut dari tiga parameter yang diinputkan. Nah, harusnya seperti itu, dari nama, nomor telepon dan alamat. Kemudian di line 10, 16 sampai 16 ini adalah sebuah getter dan ini sebuah setter. Jadi saya pisah seperti ini, getter dulu kemudian setter. Kemudian pada kelas yang kedua, kelas selanjutnya ada kelas lomba entity. Jadi ini adalah sebuah tempat untuk mendaftarkan lombanya. Ada apa aja lomba yang dilombakan, apa aja jenis lomba yang dilombakan pada program ini. Karena di sini ada tiga, yakni makan kelompok, panjat pinang dan lari maraton. Sini sebuah array ya. Harusnya arraynya bukan di sini, tapi di sini. Nah, ini arraynya Java. Kalau seperti ini arraynya C++ atau arraynya C. Kemudian lanjut ke kelas yang ketiga. Nah, di sini ada kelas panitia. Kelas panitia mengextend ke biodata lomba entity. Artinya, biodata lomba entity mewariskan semua atribut dan metodenya ke kelas panitia. Nah, maka dari itu di sini kelas panitia hanya punya password aja. Nama, nomor telepon sama alamat sudah ditampung di biodata lomba sini, di kelas biodata ini. Nah, pada line 5 di sini ada sebuah konstruktor password, nama, nomor telepon dan alamat. Nama, nomor telepon, alamat di sini tidak ada atributnya, di sini tidak ada, sama sekali tidak ada. Dan juga di sini ada kata-kata super. Apa itu super? Super adalah memanggil konstruktor induknya. Jadi super ini fungsinya memanggil konstruktor induk atau konstruktor biodata ini. Nah, karena di sini super dia membawa nama, nomor telepon dan alamat, dia akan mengisikan konstruktor pada biodata lomba entity yang di sini. Nah, nama, nomor telepon, alamat di sini tidak ada. Coba cek di kelasnya apakah dia mengextend ke kelas lain. Kalau dia mengextend kelas lain, maka coba cek di biodata lomba entity, dia ada nama, nomor telepon sama alamat enggak. Kalau di sini ada, maka atribut ini berhasil diwariskan ke kelas panitia. Perbiasa di sini getter sama setter. Ini super juga, super nama, nomor telepon, alamat. Fungsinya untuk memanggil atau mengisi atribut-atribut pada kelas induk biodata. Sama halnya pada peserta lomba entitas.
Yang bedanya hanya pada atributnya, kalau panitia tadi password, tapi kalau peserta ya ini adalah umur. Konstruktornya sama, dia memanggil sebuah super. Kalau super pasti harus ada extendnya. Dia diwariskan dari kelas apa. Terus ada getter sama setter. Kemudian di sini ada peserta terdaftar entitas. Jadi sebuah entitas yang pesertanya udah terdaftar. Kalau ini kan hanya peserta biasa, peserta yang belum terdaftar pada lombanya. Jadi di sini ada yang namanya indeks lomba. Jadi indeks lomba ini akan diisi sama indeksnya lomba yang ini, yang ada di sini. Kalau misalnya di sini indeksnya 0, maka peserta objek yang ini, kalau objeknya ini dibuat, maka indeks lombanya, kalau indeks lombanya 0, maka peserta yang ini akan mengikuti lomba makan kerupuk. Kalau indeksnya 1, yang di panjat pinang. Kalau indeksnya 2, maka lari maraton. Nah, seperti tadi yang saya sebutkan, peserta terdaftar fungsinya adalah untuk menampung sebuah peserta. Di sini peserta lomba entitas yang belum terdaftar, yang belum terdaftar, kemudian diverifikasi sama admin atau sama panitianya, kemudian masuk ke sini dan diinputkan indeks lomba dan kode pesertanya. Maka dari itu di sini ada yang namanya getter sama setternya, indeks lomba sama kode pesertanya. Atau kode peserta ini boleh langsung masuk ke konstruktor sini sih. Bisa langsung masuk ke konstruktor. Jadi sekaligus objek dibuat, indeks lomba sama pesertanya sekaligus dibuatkan. Oke, kita lanjut bagian main programnya. Pada bagian ini kita lihat bagian atas terlebih dahulu. Oke, pada line ke-6 di sini buat sebuah objek ya, objek input dari scanner. Kemudian pada line 678 8 9 10 di sini ada sebuah array statik bersifat statis, karena array yang punya size di sini size-nya adalah 100 dari peserta lomba entitas, panitia entitas, dan peserta terdaftar entitas. Jadi semua data peserta panitia akan disimpan di sini. Kemudian pada line 12 sampai 14 ini fungsinya sebagai variabel untuk mendukung atau untuk membantu program ini berjalan. Misalnya pilih lomba, berarti pilih lomba biasanya dipakai untuk panitianya, untuk milih lombanya. Kemudian cek panitia, apakah panitianya ada di dalam panitia entitas ini. Jumlah pesertanya untuk menghitung banyak peserta yang terdaftar atau banyak peserta yang udah didaftarkan. Karena di sini kan kalau mengambil ini langsung peserta entity.length, otomatis size-nya adalah 100, bukan data yang sebenarnya. Kalau ini kan nanti dihitung dari data yang sebenarnya. Oke, lanjut ke bagian main. Di bagian main, di sini ada sebuah metode ya, metode yang pertama kali dipanggil, ada data panitia. Data panitia, kita lihat dulu data panitia. Data panitia adalah sebuah metode untuk membuat data default dari panitianya. Misalnya di sini ada nama, password, nomor telepon, sama alamat. Nah, 4 ini kita sesuaikan dengan atribut pada panitia entitas ini. Karena panitia entitas dia punya sebuah nama, nomor telepon, alamat, dan password. Jadi otomatis ini akan menyesuaikan. Nah, kemudian kita loopingnya dari mana? Dari nama panitianya ini. Bukan dari panitia entity-nya ini, dari dari array-nya ini, panitia entity yang ini, dari array yang ini, bukan, tapi dari nama panitianya. Soalnya kita mau mengambil data realnya, bukan data array-nya. Kalau array-nya kan nanti 100 nilainya. Ini kita looping mulai dari indeks ke 0 sampai ke length dari nama panitia. Dari size-nya nama panitia. Kemudian di dalam loopingnya kita tambahkan panitia entity atau kita insert, kita sisipkan pada panitia entity. Lah, ingat, ini adalah sebuah array
dengan indeks ke I kita isi dengan objek dari panitia entity yang parameternya adalah password, nama, nomor telepon, sama alamat yang ada di sini. Nah, karena ini kan looping semua dari indeks ke I pastinya. Kemudian kita return panjangnya, panjang dari nama panitianya, bukan panitia entity-nya. Kalau panitia entity kita return panitia entity.length ini, otomatis dia akan mereturn, semua ini akan mereturn nilai 100. Return nilai 100 karena panitia entity kan dia punya size-nya adalah 100. Nah, yang ini 100. Jadi kita kembalikan dari nama panitia length. Jadi kita ambil dari panjang nama panitianya yang sudah terdaftar di sini. Oke, kita tutup. Kita balik lagi ke sini. Nah, di sini ada integer menu untuk menginputkan menu yang dipilih nanti. Kemudian di dalam do while, karena kita pakai inputan menu pasti adalah do while. Yang pertama kita keluarkan dulu jumlah pesertanya. Kita beritahu pada program, kita beritahu usernya atau panitianya jumlah peserta yang terdaftar ada berapa. Kemudian di selanjutnya kita keluarkan menunya apa aja. Misalnya ada login panitia, lihat peserta terdaftar, dan biodata panitia. Di line 29 kita isi variabel menu, integer menu yang atas, kita isi dengan input next integer. Dan jangan lupa kita akhiri dengan input next line, biar proses next integer ini berhenti. Kemudian di line 31 pakai switch case karena menu menginputkan nilai 1, 2, 3 di sini. Kalau dia inputnya 1, maka dia masuk ke login sesuai seperti namanya. Kalau lihat peserta terdaftar, maka view peserta. Kalau lihat biodata panitia, maka view panitia. Nah, syarat do while ini akan berhenti kalau menunya diinputkan 0. Nah, harusnya di sini ada 0 keluar gitu ya. Oke, kita coba lihat dulu bagian login panitianya terlebih dahulu. Pada login panitia, nah bagian ini ini kita inputkan dulu ya, nama sama passwordnya untuk proses login. Karena di sini namanya hanya satu kalimat, hanya satu kata, maka kita pakai next saja. Pakai next dan passwordnya juga next. Yang semuanya ditampung sama variabel string nama sama string password. Kemudian pada line 61 ini dicek nama sama password yang diinputkan ada enggak di dalam array data panitia atau array di panitia entitas. Nah, kita cek melalui metode yang namanya login. Nah, kita lihat metode yang namanya login adalah ini. Nah, ini harusnya jangan loop ya, kita ganti aja namanya adalah index. Jadi index ke 0 kita pakai sequential source, atau kalau -1 sih boleh sih, ini dimulai dari -1 kalau datanya nggak ketemu -1. Pakai sequential source. Kalau panitia entitas dengan indeks ke I, kita ambil namanya apakah sama dengan nama yang ada di parameter yang ada di sini. Kemudian dan panitia entitas dengan indeks ke I, dari indeks ke I yang ini, kita ambil passwordnya apakah sama dengan password yang diinputkan di parameter. Kalau sama, kita berhentikan loopnya kita berhentikan, kemudian kita return. Tapi kalau enggak, kita tambah indeksnya, kita incrementkan indeksnya biar sequential search-nya berjalan. Oke, loginnya selesai, kita tutup. Nah, login ini dia akan mengembalikan nilai indeks. Indeks ini apa? Indeks dari panitia entitas ini. Jadi dia mengembalikan indeksnya dari panitia entitas yang sudah ketemu nama sama passwordnya sesuai sama yang diinputkan. Dan ini adalah sebuah indeks yang dikembalikan. Kembali lagi ke atas. Nah, di sini cek panitia otomatis dia isinya adalah indeks dari yang dicari yang di sini. Kemudian kita kasih tahu yang login yang siapa, selamat datang. Di sini kita ambil panitia entitas dengan indeks cek panitia karena ini adalah indeks, dan kita ambil namanya. Kemudian buat variabel baru yang namanya pilih, kita buat do while.
do while sampai sini. Dan sini kita lakukan yang sama seperti di atas. Kita keluarkan dulu jumlah pesertanya ada berapa, kemudian kita keluarkan menunya. Menunya ada satu, daftar peserta, ubah data peserta, lihat peserta terdaftar, hapus peserta, dan logout. Nah, kalau logout kan 0 kan, dia berarti berhenti dari while, otomatis dia akan kembali lagi ke bagian sini, bagian main lagi. Oke, kita lihat satu-satu. Pada case yang pertama, kita pakai switch case ya, karena ini adalah menu. Pada case yang pertama ada insert peserta. Nah, kita lihat dulu insert peserta ada di sini. Nah, insert peserta simple aja, kita menginputkan nama, umur, alamat, sama nomor telepon pesertanya. Jadi pakai next line semua ya, pakai next line semua. Kemudian kita buat sebuah objek dari peserta lomba entitas, kita tampung ke dalam peserta entity, karena ini sebuah array dari jumlah peserta yang terdaftar. Karena jumlah peserta kan dimulai dari 0, kalau belum ada jumlah pesertanya, maka ini adalah 0, dan kita buat sebuah objek. Kemudian kita panggil yang namanya insert lomba. Insert lomba, langsung kita insertkan lombanya di sini. Mau lomba apa dia? Karena admin kan dia pasti bisa langsung insertkan lombanya. Pilih lomba apa? Nah, ini kita keluarkan dari lomba entity.lomba.length. Jadi kita ambil array lomba ini, kita ambil size-nya mulai dari 0 sampai ke size lomba yang ada di lomba entity. Ini sebuah array ya, array lomba yang ada di sini. Nah, yang ada di sini. Kita keluarkan I-nya ini 0 ya, harusnya 0. Kemudian ini adalah daftar lama lombanya. Jadi kita looping semua di sini. Kemudian pilih lomba. Mau 0123 atau 0123 dan seterusnya dari yang dikeluarkan di sini. Pilih lombanya, kemudian inputkan kode pesertanya, dan kita masukkan terdaftar entitas dengan jumlah peserta. Nah, jumlah peserta kan tadi kan masih 0 kan, di sini kan belum diinkremenkan. Dengan indeks ke 0, kita isi dengan objek baru dari peserta terdaftar entitas. Dari parameternya adalah peserta entity dengan indeks jumlah peserta, karena masih 0, jadi masih sesuai sama yang ini, yang diinputkan yang ini, nama, nomor telepon, alamat, umurnya masih sesuai sama yang ini. Kemudian setelah terdaftar entitasnya ini udah ditambahkan objeknya, objek dari peserta terdaftar, maka jumlah pesertanya kita tambah 1, kita inkremenkan biar data selanjutnya biar bisa masuk. Oke, insert lomba selesai, insert peserta selesai. Nah, case 1 sekarang udah selesai. Lanjut ke case yang kedua, yakni update peserta. Ingat di sini adalah sebuah panitia. Ini adalah menunya panitia, jadi panitia bisa update peserta. Pada update peserta, di sini ada ketentuan yang dimana yang dicari adalah sebuah kode pesertanya, bukan sebuah nama, karena nama kan tidak unik. Kalau kode peserta bisa dibuat unik. Jadi kita cari dari kode pesertanya. Nah, ini adalah sebuah indeks kan, nanti dicarinya sebuah indeks. Kalau cari itu sama dengan jumlah peserta. Kalau misalnya di sini carinya kan 0, terus jumlah pesertanya kalau misalnya sama dengan 0, maka tidak ada data sama sekali. Tidak ada data sama sekali di sini. Karena kan 0 sama 0 kan belum ada data, belum ada peserta. Jadi langsung kita break aja do-nya. Do while-nya kita break. Tapi kalau jumlah pesertanya lebih dari 0, maka masuk ke else if. Pada else if, kita cek apakah terdaftar entitas dengan indeks cari, kita ambil kode pesertanya, apakah sesuai dengan yang dicari, yang di source ini, yang dicari. Kalau dia sesuai, maka tampilkan menu berikut. Tapi kalau tidak, kita lihat ke bawah. Nah, kalau tidak, else, maka kita lakukan looping. Carinya kita inkrementkan. Dari sini pakai while true ya, biar dia looping terus. Syarat berhenti kalau misalnya datanya ketemu atau datanya tidak ketemu.
Nah, pada else if yang ini, kalau datanya ketemu, kode pesertanya ini ketemu dari yang dicari yang di sini, maka tampilkan menu ini. Lagi pakai do while lagi di sini. Dengan menunya yang ada, yakni lihat biodata, nama. Nah, lihat biodata ini hanya melihat saja untuk mencetak biodatanya, kemudian menu 2 sampai menu 6 ini adalah mengubah datanya. Jadi mau ubah apa? Nama, alamat, nomor telepon, umur, atau lomba. Kalau nggak mau merubah, isikan 0. Nah, ini kita inputkan, pilih editnya, pakai next integer, kemudian kita berhentiin, pakai next line. Nah, ini harusnya boleh pakai switch case ya. Ini harusnya boleh pakai switch case. Nah, ini ada pakai endless, ada namanya replace if with switch. Tadi kita pakai ini aja. Nah, switch dari pilih edit, kalau case-nya satu tadi apa? Satu adalah lihat biodata, tidak ada rubah sama sekali. Jadi dia hanya mencetak biodata lomba yang kode pesertanya yang dicari. Oke. Kemudian case yang kedua, yakni merubah data, namanya sekarang yang diubah. Kita coba dulu ubah nama, string edit nama, kita inputkan dengan next line. Kemudian peserta entitas dengan indeks cari tadi yang diinputkan, kita set namanya jadi edit nama. Nah, ini berlaku juga untuk alamat, nomor telepon, umur lomba, sampai umur. Kalau lomba ini agak beda dikit. Jadi proses nama ini, ubah nama ini akan sama seperti proses ubah alamat, nomor telepon maupun umur. Nah, tapi pada case ke-6, yakni pilih lombanya, mau merubah lombanya, di sini sama seperti waktu mendaftarkan peserta baru. Karena nanti kan ada insert lomba. Jadi kita keluarkan dulu apa aja lomba yang terdaftar, kemudian pilih lombanya dengan indeksnya apa, indeks keberapa. Kemudian kita set indeks lombanya dari edit lomba ini yang diinputkan. Nah, ini adalah while dari do yang ini. Nah, kalau internet do-nya tutup, nah dia ada do, while-nya pilih editnya tidak boleh sama dengan 0. Kalau pilih editnya 0, otomatis dia keluar dari ini. Karena 0 kan tadi dia exit. Oke. Sepertinya cukup itu update pesertanya. Kita lanjut ke, kita balik lagi ke atas yang ini, login panitianya, menu panitianya, case 2 selesai. Lanjut ke case 3. pada case ketiga ini adalah view peserta. Kita lihat view peserta. Nah, view peserta kan hanya menampilkan peserta-peserta yang terdaftar. Kalau jumlah pesertanya itu sama dengan 0, maka belum ada datanya. Karena kalau indeks ke 0 kan, kalau jumlah pesertanya 0 kan, mau apa yang ditampilkan. Tapi kalau jumlah pesertanya lebih dari 0, maka keluarkan ini semua. Kita looping dari indeks ke 0 sampai ke jumlah pesertanya. Nah, kita looping di sini. Kita ambil satu persatu dari peserta entity dengan indeks ke i yang di sini. Kita ambil satu-satu, kita cetak semuanya. Sama halnya pada view panitianya juga sama. Kalau panitianya kan pasti dia ngambil size-nya, dia ngambil batas akhirnya itu dari data panitia. Data panitia dia mengembalikan nilai apa? Nilai integer dari banyak panitia yang terdaftar. Jadi karena tadi di program ini hanya satu panitianya, maka dimulai dari 0 sampai ke 1. Kita cetak satu persatu, karena di sini ada 1, maka di sini hanya indeks ke 0 aja yang dicetak. Oke, kita tutup view panitia dan view pesertanya kita tutup. Kita lihat ke atas lagi. View peserta selesai, delete peserta belum ya. Case 3 selesai, case 4 sekarang. Pada case 4 yakni delete peserta yang ini. Delete peserta. Nah, kita pakai kuncinya adalah kode pesertanya. Jadi kita ambil kode pesertanya yang dicari. Nah, ini sama seperti waktu ubah sih sebenarnya. Kalau carinya itu sama dengan jumlah peserta, yang ini cari ini sama dengan jumlah peserta, maka tidak ada data sama sekali.
karena 0 sama dengan 0, jumlah pesertanya 0, terus carinya juga 0, maka tidak ada data. Jadi proses ini langsung keluar. Tapi kalau jumlah pesertanya lebih dari 0, maka masuk ke else if. Pada else if, kita ambil data pada terdaftar entitas dengan indeks cari, ya, dengan indeks cari, dengan kita ambil kode pesertanya yang sesuai dengan yang diinputkan pada awal program ini, pada awal metode ini, search input next yang ini. Apakah sesuai dengan kode pesertanya, kode peserta yang diinputkan? Kalau sesuai, maka masuk ke sini lagi. Kalau tidak sesuai, maka carinya diinkrementkan, cari sama dengan cari plus 1, increment, kemudian di looping lagi. Karena di sini true, maka dia otomatis looping terus. Syarat berhenti adalah kalau ini ketemu maupun ininya juga udah masuk, atau carinya sama dengan jumlah peserta atau datanya tidak temukan. Nah, kita balik lagi ke sini, bagian ini, terdaftar entity, cari, indeks cari. Kalau ketemu kode pesertanya yang dicari, yang di search, maka masuk ke sini. Kita uji lagi, apakah cari itu tidak sama dengan jumlah peserta minus 1. Nah, maksudnya ini adalah kalau cari yang di looping tadi, misalnya carinya 0, apakah tidak sama dengan jumlah peserta minus 1. Jumlah pesertanya misalnya 1 minus 1 sama dengan 0. Nah, ini berlawanan seperti ini ya, berlawanan seperti ini. Kalau 0, apakah tidak sama dengan 0? Karena 0 sama dengan 0, maka dia nyetak ini. Dan kalau carinya adalah 1, jumlah pesertanya juga 2. Jadi 1 apakah sama dengan 2? Nah, 1 apakah sama dengan 2 minus 1? Artinya 1 apakah tidak sama dengan 1? Karena 1 sama dengan 1, maka dia masuk ke sini. Maka dia ngecetak terdaftar entitasnya. Bukan mencetak, tapi menghapus. Jadi harusnya menghapus. Ini menghapus karena di sini adalah decrement jumlah peserta sama dengan jumlah peserta minus 1. Nah, seperti itu. Mungkin agak susah dipahami yang bagian delete peserta yang ini. Kita balik lagi ke atas. Ini selesai kan, sketch 4 selesai, otomatis ini juga udah selesai. View panitia juga udah selesai. Nah, demo untuk modul 3 ini sepertinya cukup sampai itu aja. Coba kita run dulu programnya seperti apa jadinya. Oke, misalnya bentar, saya pindah ke kanan. Oke, jangan login panitia dulu. Kita lihat biodata panitianya. Nah, di sini udah ada biodata panitianya. Kemudian kita misalnya lihat daftar peserta yang terdaftar. Belum ada peserta yang terdaftar. Kita masuk ke login panitianya. Kita masukkan passwordnya gini. Nah, masuk ke menunya, saya daftarkan peserta 1, input nama, saya siapa, umurnya misalnya 15, alamatnya jalan gini aja, nomor teleponnya 0819. Nah, mau pilih lomba apa? Misalnya lomba lari maraton, indeks kedua, kota pesertanya misalnya 123. Nah, sekarang jumlah pesertanya berubah jadi 1. Coba kita lihat peserta terdaftar. Kita masukkan 3. Nah, udah masuk. Kalau mau merubah menu kedua, masukkan kode peserta yang mau diedit. Kode peserta yang mau diedit, kodenya tadi berapa? 123. Nah, misalnya namanya tak ubah jadi Anto. Kita lihat biodata, namanya sudah berubah jadi Anto. Dan kalau mau merubah umur, nomor 5, umurnya misalnya 19. Kita lihat biodata, umurnya sudah berubah 19.
Terus kalau mau ngerubah lombanya, dia nggak mau lomba lari maraton, kita ubah indeks ke 6. Nah, pilih lomba, misalnya dia maunya makan kerupuk, indeks ke 0. Nah, kita lihat lagi, lihat biodata. Nah, sekarang lombanya udah berubah jadi makan kerupuk. Nah, ini masih sama ya, Anto 19, kuotanya juga masih sama. Kita coba exit, kita lihat peserta terdaftar dulu. Nah, pasti juga sama. Coba kita logout dulu, kemudian kita lihat peserta yang terdaftar. Nah, di sini jumlah pesertanya masih 1 ya. Lihat peserta terdaftar, nah juga masih Anto. Kita login lagi. Nah, kita coba hapus sekarang, hapus pesertanya. 1, 2, 3. Kode pesertanya yang ada kan hanya 1, 2, 3 ini aja kan. Punyanya Anto ini aja. Kita enter lagi. Nah, sekarang jumlah pesertanya adalah 0. Kita lihat peserta terdaftarnya tidak ada peserta yang terdaftar karena udah dihapus. Oke, kita keluar dari programnya, selesai. Untuk modul 3 sepertinya cukup itu, kita lanjut ke modul 4. Nah, pada modul 4 ini sepertinya tidak jauh berbeda seperti modul 3, karena ini hanya sebuah penempatan sebuah package, dibuat sebuah package baru, yakni entitas sama proses. Pada entitas ini menampung semua entitasnya tidak ada perubahan sama sekali. Saya rasa nggak ada perubahan sih untuk entitas. Nah, sekarang bagian proses. Di sini ada kelas baru yang namanya, bukan kelas tapi sebuah interface. Interface ini adalah sebuah kelas pada Java yang diimplementkan ke kelas yang dibutuhkan, kelas yang bersangkutan, tetapi harus di kelas yang mengimplementkan kelas interface ini harus punya metode yang terdaftar di kelas interface. Jadi kalau misalnya panitia, misalnya kita ambil di sini ada panitia proses, dia mengimplement ke interface, kelas interface yang ini. Jadi kelas panitia ini harus punya metode yang namanya view. Kita lihat apakah ada view. Nah, di sini ada view dan dia mengoverride. Ini harusnya kalau pakai knowledge nggak perlu pakai override, gini udah bisa sih, karena di sini udah dibuatkan. Di sini warna hijau artinya dia override. Kalau kita klik, nah dia masuk ke sini. Nah, pada bagian mainnya ini cukup simple, lebih simple daripada yang tadi. Di bagian main hanya ada metode main, kemudian data panitia, login, insert peserta sama insert lomba, hanya ini aja. Semuanya ditampung pada proses. Misalnya kita lihat pada proses panitia proses. Pada panitia proses ada namanya view. Nah, view ini fungsinya apa? Ini adalah fungsi sebuah metode untuk menampilkan semua data panitianya. Nah, di sini kan dia mencetak semua data panitianya. Kemudian ada insert. Nah, insert ini fungsinya sama seperti bentar, anotasi. Oke. Ini fungsinya sama seperti pada data panitia yang ini, yang dibuatkan yang di awal, yang seperti ini. Nah, karena di sini kan dia manggil sebuah metode dari insert. Coba kita buka insertnya. Nah, dia masuk ke sini. Jadi loopingnya dipindah ke sini. Kalau sebelumnya loopingnya ada di sini, sekarang loopingnya ada di sini. Nah, kemudian ada cek data. Cek data ini apa? Cek data ini digunakan untuk waktu login. Nah, ini cek panitianya, kita panggil dari proses panitia, panggil metode yang namanya cek data, membawa parameter nama sama password, sama seperti modul 3. Tapi bedanya di sini hanya dipisah seperti ini. Loopingnya juga di sini. Pada peserta, lanjut ke peserta proses. Nah, ini semua proses-proses pada pesertanya ditampung di sini semua. Seperti view pesertanya, ada apa, tampilkan semua pesertanya. Kemudian insert peserta. Kemudian di sini ada ini insert peserta yang biasa, yang ini insert peserta yang terdaftar.
Jadi ini adalah apa ini? Sebuah overriding. Kemudian ada update data, update pesertanya sama seperti di modul sebelumnya. Nah, ini pakai if sih masihan. Coba kita ganti pakai switch case. Oke, kita otomatis pakai switch case. Kemudian ada delete data. Nah, ini semua aslinya sama semua, hanya dipisah menjadi dua package, jadi package entitas sama package proses, supaya fungsinya untuk merapikan kode yang ada di main di sini. Nah, yang sebelumnya coba kita lihat sebelumnya. Di modul 3 di sini sampai 277 line. Tapi kalau di modul 4 hanya sampai 119 line. Jadi sini lebih ringkas daripada sebelumnya. Karena semua proses-proses sudah ditambung sama kelas proses yang ini, yang mengimplementkan dari kelas interface yang ini. Hasil runnya sepertinya sama aja sih, nggak ada bedanya seperti modul 3. Tidak ada bedanya sih sepertinya ini. Oke, masih sama semua di sini. Ya, bedanya di sini. Yang sebelumnya kan tadi kan ini di sini kan aslinya kan ini kan. Sebelumnya adalah ini, sebuah array dari entitas, lomba entitas sama terdaftar entitas. Tapi yang di sini yang kita panggil bukan entitasnya tapi prosesnya. Kita instansikan sebuah prosesnya dengan nama ini supaya dua instance ini, dua objek ini bisa dipanggil di dalam program main ini dan dipanggil metodenya seperti ini. Nah, kalau misalnya ini saya sorot proses panitia, dia akan masuk ke sini. Nah, masuk ke kelas proses panitia. Kemudian kalau misalnya proses panitia tadi mana? Proses panitia ini saya sorot metodenya, dia akan masuk ke sini. Masuk ke kelas panitia proses. Nah, karena sudah di instance. Di sini nggak ada statik ya, karena di sini public semua, harus wajib di instansi kecuali untuk atributnya. Kalau metode-metodenya semua public semua, nggak ada statik di sini. Oke, saya rasa cukup itu demo project dari modul pertemuan 2 kali ini. Karena sudah 37 menit, mungkin saya akhiri saja. Sekian, terima kasih.